Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para madya kelas 3. Nah, kali ini mulai pembelajaran online kita ya. Matematika itu kita akan membahas tentang pecahan. Pecahan ini sangat berfungsi sekali di kehidupan kita masing-masing, di kehidupan kita sehari-hari, dari mulai perhitungan zakat, kita mau infak ya, dan lain sebagainya. Makanya ini kita perlu paham dulu pecahan itu apa sih gitu. Pecahan itu tandanya itu dengan per ya. Semua juga udah tahu insyaallah. Yang atas misalnya AB ya, yang atas ini disebut dengan pembilang. Nah, pembilang, yang bawah disebut dengan penyebut. Oke. Semakin besar penyebut berarti semakin kecil nilai pecahan itu ya, atau nilai bilangan tersebut. Oke, kita kasih contoh. Misalnya 1/2 dengan 1/4. Besar mana? Oke, betul ya, pasti besar 1/2. Karena semakin besar nilai penyebut, semakin kecil nilai bilangan tersebut. Oke, bisa di sini sampai mengerti ya? Sampai sini ya? Oke, sip. Oke. Dalam pecahan ini ada dua ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Nah, pecahan biasa kayak gimana? Ya, 1/2, 1/4, 1/3, dan lain seterusnya ya. Nah, kalau pecahan campuran, ini tulisannya misalnya gini ya. 1/2. Ya, nah ini apabila kita menemukan seperti ini artinya pecahan campuran gitu. 2,5 ya. Oh, berarti 1/2. Atau misalnya 3/2/3. Ini juga pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini bisa dijadikan pecahan biasa. Caranya misalnya 1/2. Caranya 2 dikali 2 ya, dikali, lalu hasilnya tambahkan pembilangnya. Jadi 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? Iya, pintar ya. Gampang ya. Lalu 4 ditambah 1. Jadi hasilnya 5. Nah, penyebutnya itu sama aja, 2. Kalau di sini 2 berarti di sini juga pasti 2. Jadi 1/2 ini sama dengan 5/2. Oke. Bisa ya? Oke, kita hapus dulu. Misalnya ini yang sebelah kanan. 3/2/3. Gimana tadi stepnya? Kalikan dulu. 3 kali 3. 3 kali 3 jadi 9. Oke. Lalu ditambah 2. Nah, pernya berapa? 3. Jadi jawabannya 11/3. Gitu. Gampang kan? Nah, kita cari lagi angka ya. Misalnya 4/2/5. Gimana tadi stepnya? 4 dikali 5. 4 kali 5 jadi berapa? 20. Lalu ditambahkan pembilang yang tadi udah ada. Tambah 2 per penyebutnya berapa? Good. 5. Jadi 22/5. Oke. Ini pecahannya biasanya. Pecahan biasanya. Oke, bisa ya? Lalu, gimana sih caranya dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Syaratnya itu pembilangnya mesti lebih besar. Jadi misalnya kalau ada 1/2, ini nggak akan bisa jadi pecahan campuran. Tapi kalau misalnya jadi 5, biar yang lain ya, 7/2 misalnya. Nah, pembilangnya lebih besar, ini baru bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, bentar ya, hapus dulu sebelah sini. Nah, artinya 7 dibagi 2 dulu. Berapa 7 bagi 2? Gak bisa kan? Yang mendekati berapa? Nah, 6 bagi 2, 3. Oh, simpen 3-nya. Nah, 7 yang ini dikurangin 6 yang tadi. Jadi 1/2 gitu. Oke, saya kasih contoh lagi yang lebih besar angkanya. Misalnya 25 dibagi
4. Nah, 25/4. Berarti ini udah jelas bisa jadi pecahan campuran. Caranya tadi ya, 25 dibagi 4. Yang mendekati berapa nih? Gitu. 4 kali berapa? 4 kali 5 20. 4 kali 6 24. 4 kali 7 28. Oh, berarti 4 kali 6. Nah, 4 kali 6 ya. Simpan 6-nya di sini. Yang besar. Nah, lupernya udah pasti 4 bawahnya. Tinggal cari pembilangnya. 4 kali 6 24. Nah, 25 kurangi 24 1. Jadi jawabannya 6 1/4 ya. Oke, bisa? Nah, contoh lagi, sekali lagi ya, yang lebih besar lagi nih. Misalnya yang lebih besar lagi, 123/7. Nah, repot kan? Nah, kita bagi dulu bagi kurung ya. 123 bagi 7. Oke, bagi kurung ya. 12 bagi 7. Nah, ini 1 ya. 1 kurangi 1 kali 7 jadi 7. Nah, kurangi 53. Nah, 53 bagi 7 berapa? Ayo, berapa? 7 ya. 7 kali 7 49. Sisanya 4. Nah, setelah seperti ini, yang atas hasil baginya tulis menjadi angka besarnya. Oke. Lalu per 7 udah jelas jadi pernya. Nah, sisanya ini menjadi pembilang 4. Jadi jawabannya 17/4/7. Oke. Selanjutnya, kalau kalian sudah paham, kita bahas ke operasi bilangan pecahannya. Operasinya. Nah, operasi pecahan. Operasi matematika itu apa? Nah, ada 4 ya. Kali, bagi, tambah, kurang. Nah, ini ya. Semua matematika pasti operasinya cuma 4. Pertama, kita materi dulu, tambah dan kurang dulu ya. Operasinya. Misalnya, saya punya 1/2 ditambah 1/4. Oke, caranya samakan dulu penyebutnya. Nah, mencari KPK dari 2 dan 4. Nah, mana bilangan yang bisa dibagi 2 dan mana bilangan yang bisa dibagi 4. Oke, tentunya kita bilangan tersebut adalah 4 ya. Maka di sini 4 dibagi 2 bagi ya. 4 bagi 2 kalikan 1. Nah, kalikan pembilangnya. Jadi 4 dibagi 2, 2 dikali 1 jadi 2. Oke. Sekarang sama juga ini 4 bagi 4, 1 dikali 1 jadi 1. Jadi jawabannya 3/4. Oke, ini basic banget ya. Mau tambah dengan kurang, ini caranya sama. Tinggal kita ganti saja tandanya, yang tadinya tambah jadi kurang gitu ya. Kita coba lagi, contoh lagi. 3/7 ditambah 2/5. Nah, berarti kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 7 dan 5 jadi 35. Kalau capek-capek ya, kita mau nyari KPK, tinggal kaliin aja 7 kali 5 jadi 35. Ingat caranya tadi apa? Bagi dulu 7. 35 bagi 7 jadi 5 ya, sama dengan 5. 5 dikalikan 3 kali jadi 15. Oh, berarti di sini tulis 15 gitu. Lalu ditambah sama 35 dibagi 5 7 ya, dikalikan 2 14. Jadi jawabannya 29/35. Oke, ini ya. Nah, ini cara
kita menjumlahkan pecahan. Oke, udah mengerti ya? Nah, sekarang kita ke perkalian dan pembagian. Kali bagi dalam pecahan. Nah, misalnya tadi ya, 3/5 dikali 2/7. Nah, kalau perkalian ini mudah banget ya. Tinggal 3 dikali 2. Ingat ya. 5 dikali 7. Jadi pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, that's so simple, oke? 3 kali 2 jadi 6. 5 kali 7 35. Jadi ini jawabannya 6/35. Nah, bisa ya? Gampang ya? Oke. Nah, kalau bagi gimana? Nah, ini sekarang pembagian. Bagi 3/5 dibagi 2/7. Nah, caranya yang sebelah kanan itu kita balik ya. Jadi 3/5 dengan sebelah kanan yang ini ya. Yang ini kita balik jadi 7/2. Nah, yang asalnya bagi kita ganti jadi kali. Nah, ingat yang atas kali atas, bawah kali bawah. Gitu aja ya. Jadi 21/10. Nah, ini jawabannya. Nah, itu operasi bilangan pecahan dari mulai tambah kurang, kali dan bagi ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ya. Insya Allah. Nah, oke. Sekarang tugasnya adalah kalian pertama saya akan kasih soal untuk kalian semua, soal penjumlahan dan juga pengurangan, perkalian dan pembagian. Nanti ada soal yang seperti tadi, ada juga soal tentang cerita ya, soal cerita. Nah, kalian kerjakan soalnya dan juga kalian bikin video tentang cara mengerjakan soal tersebut. Nah, lalu uploadkan video kalian di channel YouTube kalian masing-masing. Lalu nanti kirimkan linknya di Classroom ya. Nanti saya akan recap siapa saja yang sudah buat video. Nah, linknya mana aja nanti juga saya akan cek. Nah, disitulah penilaian kalian. Oke. Nah, disitu dulu untuk tugas dan juga pembelajaran hari ini, matematika pecahan, sangat mudah banget ya. Jangan lupa keep healthy, yaitu jangan sampai sakit, makan yang teratur, jaga kesehatan, olahraga, dan juga hindari kontak dengan orang luar ya, social distancing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.